Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita, sehingga saat ini kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita terima hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara dalam hidup kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman pada saat ini adalah Engkau berharga di mata Allah. Saudaraku, kita adalah ciptaan Allah yang termulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang membedakan manusia dari ciptaan yang lainnya. Manusia adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia juga memiliki kehidupan moral yang membuatnya mengasihi Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Saudara, tetapi sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, manusia yang sebelumnya mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan, kini mulai tidak mempercayai Allah, menyukai kejahatan dan membenci kebaikan. Tetapi kabar baiknya saudara, Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa kita, memulihkan hidup kita, sehingga kita kembali menjadi milik Allah. Saudara, kita akan melihat ada 3 cara iblis untuk merusak gambar diri manusia melalui pikiran dan perasaan yang salah. Yang pertama saudara, iblis menanamkan rasa tidak berharga. Manusia dalam hidup ini seringkali merasa tidak berharga karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai contoh saudara, seorang istri menangis ketika suaminya marah dan mengatai ia dengan kata-kata kotor. Hal ini membuat dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. Berikutnya saudara, seorang anak dikatai bodoh karena ia mendapat nilai yang buruk. Anak ini akan merasa bahwa dirinya memang bodoh, dan hal ini membuat bahwa dirinya merasa tidak berharga, padahal sesungguhnya tidak demikian. Saudara, kata-kata kotor, ejekan, hinaan membuat seseorang merasa kecewa dan merasa dirinya tidak berharga. Untuk itu saudara, mari pakai perkataan yang membangun supaya orang yang di sekitar kita diberkati. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk itu saudara, jangan pernah buka celah bagi iblis untuk merusak gambar diri kita, karena rasa berharga yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua saudara, iblis menanamkan rasa tidak berguna. Hal ini seringkali terjadi ketika pada masa kecil tanpa disadari dilakukan oleh orang tua, baik melalui perkataan, sikap, dan perbuatan. Seorang anak akan merasa bahwa dirinya tidak berguna ketika orang tua cenderung membandingkan dirinya dengan saudaranya. Misalnya saudara, kamu kok gak rajin sih? Kamu kok gak pintar kayak kakakmu? Dalam hal ini saudara, iblis dengan mudah dapat menanamkan pemikiran yang salah dalam pikiran manusia, sehingga seseorang merasa tidak berguna. Yang ketiga saudara, iblis merusak gambar diri manusia dengan rasa tidak dimiliki dan memiliki. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya membutuhkan rasa dimiliki dan memiliki, atau rasa dicintai dan mencintai. Iblis sedang berusaha merusak gambar diri kita melalui perasaan
tidak ada seorang pun yang mencintai kita, atau kita tidak memiliki siapapun dan apapun. Itulah sebabnya saudara, kita pernah mendengar ada orang yang kaya, sukses, terkenal, namun dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi dia, sehingga terpaksa dia harus mengakhiri hidupnya. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi, saudara, karena ada ruang kosong dalam diri manusia. Manusia berusaha mengisinya dengan hiburan, kekayaan, kehormatan, namun hal ini tidak dapat menjawab permasalahannya. Masalahnya adalah ruang kosong dalam hidup manusia tidak bisa diisi oleh apapun kecuali kehadiran Allah dalam hidupnya. Hanya Bapa di surga yang memiliki kasih yang kekal. Dia menerima kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Saudara, kita bisa melihat apa akibat gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak dapat menyebabkan kita mengalami banyak sekali problem emosional. Contoh problem emosional seperti rasa takut, minder, kesepian, rasa bersalah, depresi, dan lain-lain. Semua problem emosional ini disebabkan oleh kepercayaan yang salah, pemahaman yang salah yang iblis tanamkan dalam diri kita sejak kecil. Saudara, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri orang yang gambar dirinya bermasalah. Ciri yang pertama, saudara, takut untuk gagal. Orang yang gambar dirinya bermasalah akan merasa takut sekali untuk gagal. Kita tahu, saudara, bahwa kegagalan adalah hal yang biasa dalam perjalanan hidup manusia. Ini bukan berarti boleh hidup dalam kegagalan. Kegagalan pasti pernah dialami oleh semua orang karena kita belum sempurna. Tetapi kita akan terus-menerus berjalan menuju kesempurnaan itu. Orang yang sekarang hidupnya berhasil adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya di masa lalu. Kita bisa melihat contoh, saudara, seorang penemu bola lampu pijar yang bernama Thomas Alva Edison. Siapa sangka, saudara, bahwa Thomas Alva Edison dulu pernah dicap sebagai anak yang bodoh, bahkan dikeluarkan dari sekolah setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di sekolah. Akhirnya orang tua Edison, terutama ibunya, terus berusaha keras untuk mendidik anaknya sendiri di rumah agar dapat memperoleh pendidikan dengan cara homeschooling. Ibu Edison yakin bahwa anaknya tidak bodoh, dia mampu mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Akhirnya, saudara, ketika Thomas Alva Edison dewasa, dia mencurahkan seluruh tenaga, waktu, dan pikirannya untuk membuat bola lampu pijar. Ia mengalami kegagalan ribuan kali, namun ia tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya berhasil. Sehingga Thomas Alva Edison mengatakan, "Saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan." Saudara, orang yang mau berhasil tidak perlu merasa malu atau terpukul ketika mengalami kegagalan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan akan selalu menyertai kita, umatnya yang percaya kepadanya. Saudara, ciri-ciri orang yang gambar dirinya bermasalah. Yang kedua, takut ditolak. Orang yang gambar dirinya bermasalah akan merasa putus asa ketika dirinya ditolak oleh seseorang atau oleh suatu kelompok tertentu. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang ingin dikasihi dan diterima keberadaannya. Tapi seorang yang gambar dirinya bermasalah akan merasa takut ditolak. Orang yang gambar dirinya bermasalah akan bersedia melakukan apa saja agar dirinya dapat diterima oleh orang lain. Hal ini berbahaya, saudara, karena hal yang buruk pun dia mau lakukan agar dapat diterima oleh orang yang ada di sekitarnya. Berikutnya, saudara, ciri-ciri orang yang gambar dirinya bermasalah. Yang ketiga, suka mencela atau mengkritik.
Orang ini tidak senang melihat kelebihan yang ada dalam diri orang lain. Sikap suka mencela dan mengkritik ini timbul dari sikap iri hati, karena dia merasa bahwa dirinya sendiri kurang. Dan secara spontan dia lebih cepat mengkritik dan mencela orang lain. Dia hampir tidak pernah memberi pujian atau penghargaan kepada orang lain. Berikutnya saudara, ciri-ciri orang yang gambar dirinya bermasalah. Yang keempat, haus pujian. Orang yang haus pujian akan membutuhkan pengakuan dan pujian terus-menerus. Ketika dia tidak dipuji, dia akan merasa tertolak. Orang ini akan selalu berbicara dengan berlebih-lebihan, sehingga secara tidak sadar gambar dirinya telah dirusak oleh iblis. Yang kelima saudara, malu yang berlebihan atau sebaliknya percaya diri yang berlebihan. Setiap orang harus punya rasa malu, tetapi malu yang berlebihan adalah bukti bahwa gambar diri orang itu bermasalah. Dan percaya diri yang berlebihan pun merupakan ciri dari gambar diri manusia yang bermasalah. Saudara, orang yang percaya diri berlebihan sebenarnya dia sedang menutupi kekurangan dan kelemahannya. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan bahwa gambar diri kita sedang bermasalah? Saudara, kita harus membangun rasa berharga yang benar. Usaha untuk membangun rasa berharga yang benar adalah bagian yang harus kita lakukan. Bangun rasa berharga ini berdasarkan apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Keberadaan kita di dalam Yesus Kristus adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Tuhan telah menerima kita tanpa syarat. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, ayat ini berbicara tentang bangsa Israel yang telah berdosa dan terbuang, namun Allah tetap mengingat mereka. Kita melihat saudara, ada dua penyebab Allah mengingat bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel adalah milik Allah. Seperti orang tua yang tidak memutuskan hubungan dengan anaknya karena anak itu melakukan kesalahan. Meski hal itu sering membuatnya marah, tapi kasih Allah yang luar biasa tidak pernah berubah. Yang kedua, bangsa Israel berharga baginya. Israel berharga bukan karena diri mereka, namun karena Allah yang menganggap mereka berharga di matanya. Saudara, hal yang sama juga berlaku untuk kita. Kita adalah milik Allah yang sangat berharga. Keberhargaan diri kita bukan karena apa kata orang atau karena diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang mengatakan bahwa kita berharga di matanya. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah memandang hina kita, tapi Dia memulihkan gambar diri kita yang rusak karena dosa, dan Dia mengangkat kita untuk menjadi anaknya. Saudara, apa yang bisa kita lakukan agar terjadi pemulihan gambar diri dalam hidup kita? Yang pertama saudara, kenali Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dengan cara memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, dengan mencari Tuhan, kita dapat mengenal rencananya yang indah dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan agar terjadi pemulihan gambar diri dalam hidup kita? Yang kedua, ambil keputusan untuk membuang rasa berharga yang salah dan menggantikannya dengan rasa berharga yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan melihat dalam Efesus pasal 4 ayat 17, kemudian ayat 20 dan 21 dikatakan,
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Saudaraku yang terkasih, rasa berharga yang salah harus dibuang dan digantikan dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Melalui pengenalan kita akan Tuhan, maka gambar diri kita yang rusak akan diperbaharui oleh Tuhan, sehingga karakter kita akan terus-menerus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan gambar diri kita yang rusak? Yang ketiga, miliki komunitas dan pertemanan yang sehat dan benar. Tujuannya saudara, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saudara, dengan kita memiliki komunitas yang benar, kita boleh saling membangun satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga hidup kita boleh senantiasa semakin diperbaharui di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat saudara, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan gambar diri kita yang rusak? Yang keempat saudara, miliki komitmen untuk bersaat teduh dengan teratur. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, menantikan Tuhan setiap hari akan membawa hidup kita berada dalam pimpinan Tuhan. Hal ini akan membuat gambar diri kita yang rusak semakin hari semakin dipulihkan. Dengan pemulihan ini saudara, kita akan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, hubungan kita dengan sesama, dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Hubungan kita akan semakin dipulihkan. Hidup kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, gambar diri seseorang adalah sangat penting karena hal ini menentukan kualitas hidup orang tersebut dan bagaimana keberadaannya selama ia hidup di dunia. Orang yang gambar dirinya telah dipulihkan akan terus berjalan dalam rancangan Allah. Dia akan memiliki hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi alat bagi kemuliaannya sampai pada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menuntun kita untuk berjalan di dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah rela berkorban untuk kami Tuhan. Engkau menerima hidup kami, Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kondisi hidup kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Kami berharga bukan karena apa kata orang, tapi kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berharga karena Engkau sendiri yang mengatakan bahwa kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab itu ajari kami, mampukan kami untuk selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami tidak mau Tuhan memiliki pemikiran yang sia-sia bahwa kami tidak berharga dan tidak berguna, tapi kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berharga karena Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah memulihkan rasa berharga yang salah dalam diri kami, sehingga hidup kami Tuhan menjadi kehidupan yang berharga dan mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan
Amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang engkau alami, percayalah dan katakan bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.